Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umul Aimanah dengan NIM C1C020076. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait latar belakang dan permasalahan penelitian. Di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CI, GNR, GSRS. Nah, adapun pokok bahasan yang akan saya bahas dalam materi kali ini yaitu pertama, urgensi menentukan masalah penelitian, kemudian latar belakang masalah, identifikasi masalah, kemudian cara merumuskan latar belakang masalah dan permasalahan dalam penelitian. Masuk ke materi pertama yaitu urgensi menentukan masalah penelitian. Nah, permasalahan dapat merupakan variabel yang menjadi tema pokok penelitian. Dapat pula berupa kasus yang menjadi fokus suatu penelitian. Suatu variabel atau suatu kasus akan diangkat menjadi permasalahan penelitian jika terjadi kesenjangan antara kenyataan dan seharusnya dari variabel atau kasus tersebut. Nah, kemudian pada umumnya keadaan berikut ini bisa menjadi penentu mewujudkan permasalahan. Yang pertama, bila ada informasi yang mengakibatkan munculnya kesenjangan dalam pengetahuan kita. Yang kedua, bila ada hasil-hasil penelitian atau kajian yang bertentangan. Kemudian yang ketiga, bila ada suatu kenyataan dan kita bermaksud menjelaskan melalui penelitian. Nah, kemudian ada beberapa karakteristik permasalahan yang baik atau tepat dijadikan permasalahan penelitian, yaitu yang pertama, topik atau judul yang dipilih itu adalah sangat menarik. Yang kedua, pemecahan permasalahan harus bermanfaat bagi orang yang berkepentingan dalam bidang tertentu. Yang ketiga, permasalahan yang dipilih merupakan sesuatu yang baru. Kemudian, yang keempat, mengundang rancangan yang lebih kompleks. Yang kelima, dapat diselesaikan sesuai waktu yang diinginkan. Dan yang keenam, tidak bertentangan dengan moral. Selanjutnya, kriteria atau ciri dalam memilih dan menentukan masalah penelitian. Yang pertama, masalah yang dipilih itu harus dirumuskan. Dirumuskan yang bagaimana? Yaitu dengan cara tertentu yang menyiratkan adanya kemungkinan pengujian empiris suatu masalah yang tidak memuat implikasi pengujian hubungan atau hubungan-hubungan yang dinyatakan. Yang kedua, masalah yang dipilih itu harus mempunyai nilai penelitian. Nilai penelitian itu diantaranya mempunyai keaslian, merupakan hal yang penting, dapat diuji, kemudian mengungkapkan suatu hubungan antara dua atau lebih variabel, dan jelas dan tidak ambigu dalam bentuk kalimat pertanyaan. Kemudian yang ketiga, masalah yang dipilih itu harus fleksibel, yaitu masalah tersebut dapat dipecahkan. Artinya bahwa data dan metode untuk memecahkan masalah itu harus tersedia. Kemudian biaya untuk memecahkan masalah relatif harus dalam batasan-batasan kemampuan. Kemudian waktu untuk memecahkan masalah harus wajar. Kemudian biaya dan hasil harus seimbang. Administrasi dan sponsor harus kuat dan tidak bertentangan dengan hukum dan adat. Dan yang keempat itu masalah yang dipilih itu harus sesuai dengan klasifikasi peneliti. Nah, paling tidak masalah yang tidak yang dipilih itu sekurang-kurangnya menarik bagi peneliti dan cocok dengan kualifikasi ilmiah si peneliti. Kemudian kita masuk ke latar belakang. Nah, latar belakang masalah itu yaitu menceritakan hal-hal yang melatar belakangi mengapa peneliti memilih judul penelitiannya. Latar belakang masalah dapat juga mengacu pada krisis ideologi, ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, beberapa hal yang terdapat dalam latar belakang itu ialah yang pertama kondisi ideal. Itu mencakup keadaan yang dicita-citakan atau diharapkan terjadi. Kondisi ideal ini biasa dituangkan dalam bentuk visi dan misi yang diingin diraih. Kemudian ada kondisi aktual, yaitu kondisi yang terjadi saat ini. Bisa menceritakan perbedaan situasi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang dicita-citakan terjadi. Kemudian ada solusi. Solusi ini merupakan saran singkat atau penawaran penyelesaian terhadap masalah yang dialami sebelum melangkah lebih lanjut ke pokok bahasan. Kemudian selain itu, latar belakang ini bisa pula mengandung perbandingan dan penyempurnaan atas tulisan mengenai topik yang sama sebelumnya. Kemudian identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini adalah upaya peneliti untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan pertanyaan yang dapat diajukan dan relevan berkaitan dengan variabel penelitian yang dipilih.
Kemudian masalah penelitian ini secara umum bisa kita temukan lewat studi literatur atau lewat pengalaman lapangan atau observasi, survei, dan sebagainya. Skripsi untuk level S1 ini seharusnya didesain untuk memecahkan masalah yang lebih real dan sifatnya applied. Jumlah butir pertanyaan tidak dibatasi sepanjang memiliki relevansi dengan variabel penelitian tersebut. Nah, masalah penelitian akan menentukan kualitas dan dari penelitian, bahkan juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak. Kemudian masalah penelitian itu bisa diidentifikasikan sebagai pernyataan yang mempersalahkan suatu variabel atau hubungan antara variabel pada suatu fenomena. Sedangkan variabel itu sendiri dapat didefinisikan sebagai pembeda antara sesuatu dengan yang lain. Kemudian kita masuk ke merumuskan latar belakang masalah. Latar belakang itu menjadi bagian pertama yang sangat penting dalam skripsi. Terdapat sejumlah kesalahan dalam menulis latar belakang, sehingga esensi yang seharusnya ada dalam latar belakang menjadi terabaikan. Bahkan lebih buruk dari itu, mahasiswa bimbingan skripsi terlarut dalam topiknya sehingga tulisannya menjadi kurang fokus. Nah, kemudian di bawah ini tuh ada hal-hal yang harus ditulis dalam latar belakang penelitian. Yang pertama, merupakan paragraf yang digunakan mengantarkan pembaca tentang awal mula masalah tersebut timbul atau muncul. Yang kedua itu gejala atau fakta. Gejala atau fakta ini menunjukkan adanya masalah. Gejala atau fakta itu harus didukung dengan data yang akurat, kuat, dan jelas sumbernya, sehingga dapat dipercaya bahwa gejala atau fakta tersebut benar keberadaannya. Nah, data yang terpercaya bisa diperoleh dari sejumlah sumber, itu seperti buku, jurnal, artikel, berita daring yang dimulai di sumber yang kredibel, nah kemudian berita cetak di koran yang kredibel, dan lainnya. Sejatinya tidak memuat berita yang dimuat di blog individual tanpa mencantumkan sumber. Kemudian yang ketiga ada penjelasan mengenai dampak negatif jika penelitian tidak dilakukan dan dampak positif yang timbul jika penelitian tersebut dilakukan. Kemudian yang keempat, penjelasan bahwa masalah yang diteliti masih relevan, mengandung kekinian, aktual dengan situasi dan kebutuhan. Yang kelima, teori untuk mendasari penyusunan alur logika pemecahan masalah yang akan ditawarkan, memperkuat argumentasi dan meningkatkan objektivitas. Kemudian yang keenam, penjelasan tentang pengembangan atau posisi penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, gambaran hasil dan kemanfaatan penelitian secara aplikatif dan teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan untuk mempertegas kembali pentingnya penelitian dilakukan. Kemudian yang keenam, paragraf penutup. Selanjutnya itu merumuskan masalah. Perumusan masalah dalam penelitian itu disebut research problem atau dikenal juga dengan istilah pertanyaan penelitian atau research question yang digunakan untuk menjadi panduan dalam menyusun instrumen penelitian. Pertanyaan research problem ini disusun setelah penelitian melakukan pembatasan masalah, sehingga pertanyaan penelitian terfokus pada masalah yang ingin dibuktikan atau diteliti lebih lanjut. Nah, ada beberapa persyaratan dalam penyusunan research problem. Yang pertama, pertanyaan harus sesuai dengan metode penelitian yang digunakan atau pada penelitian kuantitatif, itu biasanya menggunakan kalimat tanya, apakah, seberapa besar, dan lain-lain yang berorientasi hasil. Sedangkan pada penelitian kualitatif, biasanya menggunakan kalimat tanya bagaimana, mengapa, dan lain-lain yang berorientasi pada proses. Nah, yang kedua, pertanyaan harus layak dan dapat diteliti sebagai upaya untuk mencari jawaban atau solusi. Kemudian yang ketiga, jawaban bersifat critical incidency, itu artinya dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu. Itu minimal bagi peneliti. Nah, yang keempat bisa diukur, bersifat konseptual, itu ada teori yang dapat dijadikan acuan, sehingga dapat diukur dan mudah dilaksanakan. Nah, berdasarkan level of explanation suatu gejala, maka secara umum itu terdapat 3 bentuk rumusan masalah. Yang pertama itu rumusan masalah deskriptif, kemudian komparatif, dan yang terakhir asosiatif. Nah, rumusan masalah deskriptif itu adalah suatu rumusan masalah yang memadu peneliti untuk mengungkapkan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam.
Kemudian rumusan masalah komparatif itu adalah rumusan masalah yang memadu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain suatu dibandingkan dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, rumusan masalah asosiatif adalah itu rumusan masalah yang memadu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan yang lainnya. Rumusan masalah asosiatif satu itu dibagi menjadi tiga, yaitu hubungan simetris, kausal, dan resiprokal atau interaktif. Nah, dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah yang merupakan fokus peneliti masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk ke lapangan atau di situasi sosial tertentu. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, pertanyaan penelitian kualitatif tidak dirumuskan atas dasar definisi operasional dari suatu variabel penelitian. Nah, dari materi-materi yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa menentukan masalah penelitian itu merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam penelitian ilmiah dan menjadi pusat perhatian dalam menyusun proposal penelitian. Masalah yang akan digarap dan dipecahkan dalam penelitian pada umumnya berupa sesuatu yang ideal. Namun perlu diperhatikan bahwa idealnya suatu masalah yang dipilih harus diikuti dengan pendekatan yang paling tepat, memiliki peluang berhasil paling tinggi dan sedapat mungkin paling sederhana agar kepastian untuk dapat menyelesaikan tugas dan mencari jawaban atas masalah tersebut dapat terwujud. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai latar belakang dan permasalahan dalam permasalahan penelitian. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.